Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Kevin Dix, back terbaik kita yang akan dipersiapkan oleh John Herdman di FIFA Series nantinya Maret ini, memberikan kemenangan berarti buat klubnya. Borussia Mönchengladbach bermain di Borussia Park. Kevin Dix menjadi penentu gol sematawayang dari titik putih atau titik penalti di waktu yang sudah krusial, melewati waktu normal 90 menit dan ada plus sana ya, injury time 90 plus 4, dan akhirnya Kevin Dix ditunjuk untuk mengeksekusi penalti. Ini berawal dari Hugo Bolin, ya, pemain dari Gladbach, itu dijatuhkan oleh Stanley dan wasit memberikan hadiah penalti. Maka orang yang maju itu adalah Kevin Dix dengan rasa percaya diri. Kevin Dix melepaskan tembakan dengan kaki kanan, mengecoh penjaga gawang Frederick Ronau, bergerak ke sisi yang berbeda dan dia mengarahkan bola ke sisi kanan penjaga gawang lawan, ya, dan menanglah Gladbach atas Union Berlin dalam lanjutan kompetisi Bundesliga, ya, atau di Liga Jerman. 3 poin ini sangat berarti tentunya bagi Borussia Mönchengladbach karena pertandingan pekan depan mereka akan menghadapi pertandingan yang sulit. Lawannya tidak main-main. Pimpinan klasemen sementara Bayern München yang semalam mengalahkan Borussia Dortmund dengan 3-2 di markas lawan dan gapnya menjadi 11 lagi. Peluang bagi Munchen untuk mempertahankan gelar juara di Bundesliga terbuka dan mereka akan menjamu Kevin Dix dan kawan-kawan. Nah, bicara soal Kevin Dix dalam pertandingan melawan Union Berlin, ini luar biasa. Makanya dia mendapatkan rating yang sangat tinggi, tuh 8,5, karena ada hampir 80% dia akurasi umpannya sangat bagus sekali. Dan dia ada beberapa kali menciptakan peluang untuk mencetak gol, padahal dia pemain belakang, ya. Sangat agresif dari menit ke-16, ya. Dia juga mendapat kesempatan untuk bisa ada sundulan kepalanya yang bisa dimentahkan oleh kiper lawan. Ya, ada gol bahkan dari Kevin Dix yang terjadi di menit ke-65 dari sebuah skema permainan yang sangat baik. Ya, dia melepaskan tembakan dan kaki kiri itu masuk ke gawang Union Berlin, tapi wasit menganulir itu karena ada disinyalir ada offside, bukan Kevin Dix tapi salah satu pemain Gladbach, ya. Dan ini luar biasa bagaimana ketika ada build up serangan, transisi permainan sangat cepat, Kevin Dix itu selalu membantu serangan dari Gladbach sampai dia akhirnya ditunjuk menjadi algojo untuk eksekusi penalti. Nah, untuk Kevin Dix sendiri ini adalah gol keempat dia, ya, untuk Gladbach, tertinggi di antara semua pemain Gladbach untuk mencetak gol. Dan semua itu dari titik putih, dari penalti. Kalau soal poin rating tertinggi dalam pertandingan kemarin malam itu buat Kevin Dix yang paling tinggi lah di antara semua pemain Gladbach. Nah, penalti pertama yang dia lakukan itu melawan FC Köln, kemudian ada Heidenheim dan juga ada Augsburg, dan terakhir lawan Union Berlin. Empat penalti yang dibuat oleh Kevin Dix ini semua membawa Gladbach memenangkan laga. Tidak ada hasil imbang atau sampai Gladbach kalah, ya, baik melawan Köln, Heidenheim, Augsburg, dan kemudian menang melawan Union Berlin di hadapan publik mereka. Sebelumnya bahkan Kevin Dix itu tidak ditunjuk, ya, untuk menjadi algojo karena ada 2 kegagalan sebelumnya di awal-awal musim, ya, 2025-2026 ini. Maka kemudian Kevin Dix akhirnya diberikan kesempatan, ya, oleh pelatih sebelumnya untuk menjadi algojo. Dan akhirnya dia selalu, ya, memberikan yang terbaik. 100% setiap dia mengambil itu masuk, ya. Sampai pergantian pelatih saat ini di mana Gladbach ditangani oleh Egon Polanski, ya, pelatih dari Polandia, dan dia yakin tentunya dengan kemampuan Kevin Dix, ya. Dan itu sudah terbukti. Di tim nasional kita, ya, Kevin Dix ketika masih ditangani oleh PK di putaran keempat,
Dia mengambil 2 kali penalti melawan Arab Saudi dan semua berhasil. Tapi sayang kita kalah dengan 3-2 dari tuan rumah. Kalau saja pertandingan itu berakhir imbang, tentunya akan lain hasilnya ketika pertandingan melawan Irak. Tapi itu sudah berlalu, ya. Namun Kevin Dix sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tendangan penalti pertama dia dapat melawan Australia di Sydney dan kita kalah saat itu. Kalau sampai dia masuk melawan Australia di menit-menit awal, pasti akan lain pertandingannya. Sayang dia tendangannya membentur tiang gawang sebelah kiri dari penjaga gawang Australia ketika itu yang dikawal oleh Matt Ryan. Nah, kita pasti sudah punya penendang penalti terbaik dan pasti John Herdman akan melihat ini di saat FIFA Series. Kita akan menghadapi Saint Kitts tanggal 27 Maret. Jika ada penalti pasti Kevin Dix yang akan ada di sana. Walaupun kita juga punya Ole Romani yang bisa mengambil penalti dengan baik, ya. Dan Ole melakukan itu ketika melawan China di GBK. Oke, dari hasil yang baik dilakukan oleh Kevin Dix untuk menentukan kemenangan Gladbach di Bundesliga atas Union Berlin. Nah, saya coba bergeser ke Eredivisie. Yasin Hapner bersama dengan Fortuna Sittard menang di markas lawan itu lebih luar biasa ini. Ya, dengan 2-3 ya. Dan gol penentu kemenangan itu diciptakan oleh Yasin Hapner menit 65 dengan sundulan kepala, membawa Sittard itu memenangkan laga dan meraih 3 poin di Eredivisie. Ini luar biasa, 2 pemain tim nasional kita yang menjadi penentu kemenangan. Ya, kalau Dix kita tahu sudah bisa memberikan gol satu-satunya dengan penalti, tapi Hapner di saat pertandingan mungkin sudah imbang, ya, sempat kebobolan dulu, tapi kemudian mereka membalik keadaan dan Hapner bisa membuat itu di menit 65 dengan sundulan kepala dan sangat baik, ya, buat back kita ini yang saya pikir ini luar biasa. Ini gol kedua dia bahkan, ya, di Eredivisie bersama dengan Fortuna Sittard. Sebelumnya dia bisa mencetak gol itu penyama kedudukan untuk menyelamatkan Fortuna Sittard dari ancaman kekalahan. Kalau nggak salah menghadapi klubnya Dean James, Go Ahead Eagles, sudah ketinggalan dengan 2-1 dari lawan, tapi kemudian dia muncul ketika ada sebuah crossing yang panjang, ya, dari luar kotak penalti, dan di sana ada Yasin Hapner yang masuk tiba-tiba untuk bisa menggetarkan gawang Go Ahead Eagles. Maka hasil akhir 2-2. Dan sekarang dia kembali mencetak gol di saat pertandingan 2-2 dan dia menjadi penentu kemenangan. Dan hebatnya itu yang saya bilang tadi, dia mencetak gol di markas Nijmegen. itu ada di 5 besar di Eredivisie saat ini. Sementara bagi Yasin Hapner kemenangan ini akan mengangkat mereka di posisi 9 kalau nggak salah, ya, di Eredivisie. Tapi tentunya kita harus bersyukur, ya, ada bangga dengan pemain-pemain kita yang bermain di luar, ya, di 2 kompetisi top di Eropa ini, ya, ada di Jerman dan di Belanda yang semua menjadi pencetak gol dan mereka nantinya akan bermain di FIFA Series. Dan pasti baik Kevin Dix dan Yasin Hapner akan mendapatkan satu tempat di starting 11 ketika ditangani oleh pelatih baru kita, Coach John Herdman. Nah, kita masih menunggu juga pertandingan hari ini akan menekan kapten kita, Jai Ichas. Ya, Bang Jai bersama dengan Sassuolo akan bertarung melawan Atalanta. Nah, tim yang kuat yang lolos ke fase gugur 16 besar di Liga Champions, di mana Atalanta akan menghadapi Bayern Munchen dalam undian di Liga Champions. Tapi kemudian sekarang akan berkonsentrasi untuk bagaimana menghadapi Jai Ichas dan kawan-kawan. Bukan tidak mungkin akan ada kejutan di mana Sassuolo mengalahkan Atalanta. Makanya kita akan tunggu karena Jai juga diharapkan akan tampil di GBK untuk 2 pertandingan di FIFA Series nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.